Seorang ibu RT yang selama ini dihormati warga, diam-diam jatuh cinta pada tukang galon yang selalu datang tiap minggu. Tapi ketika surat peringatan misterius menempel di pagar rumahnya, segalanya mulai berubah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu? Jam 10 pagi. Panasnya menyengat. Ibu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, menata laporan kas RT sambil sesekali melirik keluar jendela. Rumahnya sunyi. Suaminya pergi sejak pagi. Entah ke kantor, entah kemana. Sudah biasa. Tiba-tiba terdengar suara motor tua berhenti di depan pagar. Brak! Suara remnya kasar. Ratna berdiri pelan, membuka pintu. Seorang lelaki tinggi berkaos abu-abu lusuh berdiri di depan pagar, membawa 2 galon di pundaknya. Bukan Pak Ujang, tukang galon langganannya. Galon, Bu? Suara laki-laki itu pelan tapi tegas. Ratna mengangguk, sedikit bingung. Pak Ujang kemana? Sakit. Saya gantikan dulu. Nama saya Rangga. Ratna hanya mengangguk lagi. Tapi dalam hati ada rasa aneh. Wajahnya asing. Tapi ada sesuatu yang bikin matanya tak bisa lepas. Bukan karena ganteng, tapi karena sorot matanya beda. Seperti orang yang pernah gagal, tapi masih mau berusaha sopan. Saat Rangga menaruh galon di dapur, tangannya nyaris menyentuh jari Ratna yang sedang membuka pintu kulkas. Refleks Ratna tarik tangan, gugup. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Terima kasih, Bu, ucap Rangga sebelum pergi. Ratna hanya mengangguk, tapi matanya mengikuti langkah kaki Rangga sampai suara motor tuanya hilang. Hari itu, Ratna tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan merubah hidupnya. Dari seorang ibu RT yang biasa, jadi wanita yang diam-diam menyimpan rahasia paling berbahaya dalam hidupnya. Dan semua dimulai dari suara galon di pagi hari. 2 hari setelah kejadian itu, Ratna sedang menanam bunga di halaman depan rumahnya. Tangannya sibuk mengaduk tanah, tapi pikirannya masih terbayang-bayang pada sosok tukang galon baru itu. Ia sendiri heran, kenapa bayangan itu terus muncul? Dia bukan remaja, bukan wanita yang mudah baper. Tapi tetap saja, ada yang beda. Tiba-tiba suara motor tua itu kembali terdengar. Belum sempat Ratna berdiri, Rangga sudah memanggil dari luar pagar. Bu Ratna, saya antar galonnya. Ratna sedikit bingung. Loh, saya belum pesan. Rangga nyengir santai. Gak apa-apa, saya cuma lewat. Siapa tahu butuh. Ratna hanya bisa diam, tapi dalam hatinya mulai tak tenang. Itu bukan sekadar antar galon. Rangga seperti punya alasan lain. Dan lebih aneh lagi, Ratna tidak keberatan. Padahal, biasanya dia sangat kaku kalau berurusan dengan pria asing. Sore itu mereka berbicara sebentar di teras. Tentang air, galon, dan tukang-tukang lain yang katanya sering diprotes warga karena kurang ramah. Tapi cara Rangga bicara beda. Jus, dan dia memperhatikan. Ya, itu yang Ratna sadari. Sudah lama sekali tidak ada laki-laki yang benar-benar memperhatikannya. Beberapa ibu-ibu RT lewat sambil melirik. Ada yang senyum, ada yang saling berbisik. Itu tukang galonnya? Iya, kok bisa akrab ya sama Bu RT? Ratna pura-pura tidak dengar. Tapi telinganya panas. Mulut orang memang tajam. Tapi dia juga tak bisa mengusir Rangga begitu saja. Karena diam-diam, ia menikmati kehadirannya. Meski tahu, kedatangan Rangga bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar. Ratna bukan janda. Statusnya masih istri sah dari Pak Harto, pria pensiunan pegawai kecamatan yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi atau depan TV. Tapi, secara batin, dia sudah lama merasa sendiri. Pak Harto pulang hanya untuk makan dan tidur. Komunikasi mereka tipis, hanya seputar, udah makan? Atau, listrik udah dibayar? Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Bahkan senyum pun mulai jadi barang langka. Rumah itu terasa seperti rumah kos yang 2 penghuninya sudah tak saling peduli. Suatu sore, Rangga datang lagi, membawa galon dan senyumnya yang khas. Saat itu, Ratna sedang menyiram bunga di samping rumah.
Masuk aja, Rangga. Taruh di dapur ya, ucap Ratna santai, seolah sudah kenal lama. Tak lama, dia ikut masuk ke dalam. Melihat Rangga duduk sebentar di kursi dapur, Ratna membuka termos dan menyuguhkan teh manis hangat. Rangga tersenyum canggung. Wah, kayak di rumah sendiri. Ratna ikut duduk, pandangannya menerawang. Kamu pernah ngerasa hidup bareng orang, tapi kayak sendirian terus? Rangga diam, lalu mengangguk pelan. Saya pernah, Bu. Sama ibu saya sendiri malah. Percakapan itu berlangsung pendek, tapi dalam. Mereka tak sedang membahas galon. Mereka sedang bicara tentang kesepian. Dua orang yang berbeda dunia, tapi punya luka yang mirip. Hari itu, Ratna sadar satu hal. Rangga datang bukan hanya membawa air minum, tapi juga perhatian yang selama ini hilang dari rumah tangganya. Perhatian sederhana, tapi justru itu yang bikin hati Ratna mulai goyah. Dia tahu ini bahaya, tapi dia juga tahu bahaya ini bikin dia hidup kembali. Pagi itu, Ratna baru saja selesai menyapu halaman ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di pagar depan rumah. Sebuah kertas putih tertempel dengan selotip bening. Tulisan spidolnya besar dan mencolok. Tolong jaga wibawa sebagai ibu RT. Rumah ini bukan tempat nongkrong tukang galon. Ratna terpaku. Dadanya sesak. Matanya membaca ulang kalimat itu beberapa kali. Tak ada nama pengirim. Tak ada salam. Hanya pesan dingin yang menusuk langsung ke hati. Dengan tangan gemetar, dia mencabut kertas itu, meremasnya, lalu melemparkannya ke tong sampah di dapur. Tapi rasa perihnya nggak bisa dibuang begitu saja. Siangnya, saat duduk di ruang tamu, Ratna termenung. Otaknya penuh dengan tanya. Siapa yang nulis ini? Bu Rini? Pak Wanto? Atau ibu-ibu yang kemarin lewat sambil bisik-bisik? Dia sadar, sejak Rangga sering datang, tatapan tetangga jadi lain. Awalnya hanya lirikan, lalu senyum sinis. Sekarang sudah sampai ancaman diam-diam. Suaminya bahkan tidak tahu apa-apa. Seperti biasa, sibuk dengan dunianya sendiri. Dan anehnya, Ratna merasa lebih tertekan oleh omongan orang ketimbang reaksi suaminya. Malamnya, Ratna duduk di dapur sambil menatap galon kosong. Hatinya hancur campur bingung. Apa salahku? Hanya karena ngobrol sama tukang galon, aku dianggap murahan. Ia sadar posisinya rumit. Sebagai ibu RT, setiap geraknya diawasi. Tapi sebagai perempuan, dia juga punya hati, punya rasa. Dan sekarang, perasaan itu sedang tumbuh pada orang yang salah. Atau mungkin, justru pada orang yang paling benar, tapi tidak diterima oleh lingkungan. Hari itu, Ratna mengunci pintu lebih cepat dari biasanya. Tapi pikirannya tak bisa dikunci. Omongan orang memang tajam, tapi rasa kesepian jauh lebih mematikan. Hari Sabtu siang, udara panas, langit terik, tapi dapur rumah Ibu Ratna justru sibuk. Meja penuh bahan makanan. Ada ayam segar, cabai hijau, bawang, dan sayur asem yang masih mengepul. Masakannya lebih banyak dari biasanya. Padahal suaminya bilang ingin makan di luar. Ratna sengaja tak bilang siapa yang mau dia jamu. Mungkin bukan dijamu, lebih tepatnya diberi alasan untuk mampir. Pukul 1 siang, suara motor tua itu muncul lagi. Ratna sudah bisa mengenali bunyinya. Bruk. Rangga menaruh 2 galon di depan teras. Belum sempat dia panggil, Ratna sudah buka pintu. Galonnya taruh di dapur aja ya, Mas. Rangga masuk, ragu-ragu. Maaf Bu, saya buru-buru nih. Ratna menahan langkahnya dengan senyum. Makan dulu, saya masak banyak. Kamu bantuin ngangkat galon tiap minggu. Masa gak pernah nyicip masakan saya? Rangga akhirnya duduk. Awalnya kikuk, tapi saat sendok pertama ayam kecap masuk ke mulutnya, matanya langsung berbinar. Enak banget, Bu. Ratna tertawa pelan. Masak pakai hati, Mas. Mereka makan di dapur. Sederhana, tak ada lilin, tak ada musik, tapi suasananya hangat. Ada obrolan kecil, ada tawa pelan.
Bahkan kadang, ada diam yang tidak canggung. Di tengah makan, Rangga sempat bertanya, "Suami ibu nggak marah saya sering kesini?" Ratna menjawab cepat, "Dia nggak peduli." Jawaban itu membuat suasana sedikit hening. Tapi justru disitulah hubungan mereka terasa nyata. Bukan dari rayuan, tapi dari luka yang saling dikenali. Di luar rumah, warga mungkin masih bergunjing. Tapi di dalam dapur, dua orang yang lelah menjalani hidup merasa dipahami, walau cuma lewat sepiring ayam kecap. Dan sejak hari itu, galon bukan lagi sekadar kebutuhan air, tapi jadi alasan rutin untuk bertemu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah Ratna sudah sepi. Suaminya tertidur di ruang tengah, masih dengan TV yang menyala dan suara dengkur yang tak pernah ia rindukan. Ratna baru saja selesai mandi, duduk di ujung ranjang sambil menatap HP. Layar kosong, tak ada pesan. Tapi hatinya gelisah, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak ia pahami. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Awalnya Ratna ragu untuk mengangkat, tapi rasa penasaran lebih kuat. "Halo?" Suara di seberang pelan, terdengar kacau. "Bu, maaf ganggu. Saya Rangga." Jantung Ratna langsung berdegup. "Rangga? Kenapa?" "Saya nggak tahu harus hubungi siapa. Anak-anak kos saya tadi ribut sama orang mabuk. Saya sempat dikeroyok. Sekarang kepala saya ngilu, Bu." Ratna langsung berdiri. Tak pikir panjang. Dia ambil jaket dan kunci motor, lalu menuliskan catatan di atas meja untuk suaminya. "Keluar sebentar, penting." Padahal dia tahu, suaminya tak akan peduli meski dia tak pulang. Perjalanan ke rumah kos Rangga hanya 15 menit. Tapi rasanya seperti 1 jam. Dadanya sesak. Di pikirannya muncul banyak hal. Kenapa Rangga menghubunginya? Kenapa bukan temannya? Atau keluarganya? Saat tiba, dia melihat Rangga duduk di tangga kamar kos, mengenakan jaket robek dan wajah lebam di pelipis. Matanya sembab. "Kenapa nggak ke puskesmas?" tanya Ratna sambil jongkok di depannya. Rangga menunduk. "Saya takut, Bu. Saya nggak punya BPJS. Gaji bulan ini belum cukup." Ratna terdiam. Lalu perlahan, dia keluarkan tisu basah dari tas dan membersihkan luka di wajah Rangga dengan hati-hati. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. "Besok kamu ikut saya ke klinik. Saya yang bayar," ujarnya pelan. Rangga ingin menolak, tapi matanya tak sanggup berpaling dari Ratna. Malam itu mereka duduk lama di tangga sempit, tanpa kata-kata. Hanya suara jangkrik dan nyala lampu jalan yang temaram. Tapi di antara dua manusia lelah itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perhatian. Rasa saling butuh, yang tak bisa mereka ceritakan ke siapapun. Dan sejak malam itu, Ratna tahu, dia sudah masuk terlalu dalam. Minggu pagi, suasana di rumah Ratna tampak biasa-biasa saja. Suaminya pamit ke pasar bareng adik iparnya. Pembantu juga libur. Tapi Ratna sudah merencanakan hari itu dengan sangat hati-hati. Dia sengaja memakai daster panjang berwarna coklat gelap. Sederhana, tidak mencolok. Tangannya sibuk menyiram bunga di samping rumah, tapi matanya terus melirik ke arah belakang, ke arah kebun kecil yang penuh pohon mangga dan semak liar. Tak lama kemudian, suara pintu pagar kecil di samping rumah berbunyi pelan. Rangga masuk diam-diam. Pakaiannya basah sedikit karena embun pagi. Dia membawa kantong plastik berisi gorengan dan 2 bungkus kopi sachet. Ratna menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Kamu beneran datang?" Rangga mengangguk. Wajahnya gugup tapi senang. "Saya nggak tahu kenapa, tapi saya gak bisa nolak." Mereka duduk berdua di kursi panjang dari bambu, tersembunyi di balik pohon mangga tua. Suasana tenang. Hanya terdengar suara burung dan dedaunan yang jatuh. "Kebun ini jarang saya buka buat orang lain," ujar Ratna sambil menuangkan kopi panas ke gelas plastik. Rangga menatapnya. "Saya juga jarang ngerasa senyaman ini." Mereka mulai bicara tentang hidup, tentang mimpi yang batal, tentang kesepian yang gak pernah bisa dijelaskan ke siapa-siapa.
Ratna bercerita bagaimana rumah besar itu kadang terasa seperti penjara. Rangga mengaku sudah lama hidup berpindah-pindah tanpa arah yang jelas. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tapi ada jarak yang makin lama makin hilang. Sampai akhirnya, Ratna berkata lirih, "Kalau orang tahu kamu ada di sini, mereka bisa hancurkan aku." Rangga menunduk, "Kalau aku nggak datang, aku yang hancur." Mata mereka saling bertemu. Hening, tapi bukan canggung. Itu hening yang jujur, yang muncul ketika dua orang saling memahami tanpa perlu berkata apa-apa lagi. Hari itu, di balik pohon mangga dan semak liar, keduanya tahu, hubungan ini tidak bisa terus terang, tapi juga tidak bisa dihentikan. Sudah beberapa hari ini suasana rumah Ratna mulai berubah. Bukan karena ramai, justru sebaliknya. Semakin sunyi, tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang menyimpan kecurigaan. Pak Harto, suaminya, belakangan lebih banyak memperhatikan istrinya. Bukan dengan kasih sayang, tapi dengan tatapan menyelidik. Dia mulai sadar ada yang berubah. Ratna lebih sering tersenyum sendiri, sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Dan yang paling bikin dia gerah, galon di rumah selalu diganti tepat waktu, padahal biasanya Ratna suka lupa. Malam itu, mereka duduk di meja makan. Suasana kaku. Ratna menyuap nasi sambil menunduk. Pak Harto tiba-tiba meletakkan sendok dengan suara keras. "Kamu kenapa sih sekarang? Sering senyum sendiri, sering keluar, gak kayak biasanya." Ratna terdiam. Dia tahu ini akan datang, tapi tetap saja hatinya mencelos saat benar-benar dihadapkan. "Kamu lagi dekat sama siapa?" lanjut Pak Harto, nadanya naik. Ratna menatap suaminya untuk pertama kali dalam seminggu. Tatapannya datar. "Aku cuma lebih tenang sekarang." Pak Harto menyipitkan mata. "Tenang? Atau ada yang bikin kamu seneng selain aku?" Ratna tidak menjawab. Diam. Karena dia tahu, jika dia bicara jujur, rumah ini bisa hancur seketika. Tapi jika dia terus berpura-pura, hatinya akan habis perlahan. Pak Harto berdiri, kursinya bergeser kasar. "Jaga nama baik keluarga. Jangan bikin malu," katanya sebelum masuk ke kamar dan membanting pintu. Ratna duduk sendiri di meja makan. Nasinya sudah dingin, tapi yang lebih dingin lagi, hatinya. Bukan karena dimarahi, tapi karena sadar suaminya tidak peduli apa yang ia rasakan, hanya peduli apa kata orang. Dan untuk pertama kalinya, Ratna merasa mungkin semua ini tidak sepenuhnya salah. Karena cinta yang tak dihargai di rumah sendiri, akan selalu mencari tempat baru untuk berteduh. 3 hari. 3 hari Ratna menunggu suara motor tua itu berhenti di depan rumahnya. Tapi tak ada. Tidak ada bunyi rem kasar. Tidak ada suara pelan memanggil, "Bu Ratna, galonnya ya?" Galon kosong sudah 2. Tapi Ratna tak peduli soal air. Yang dia tunggu bukan itu. Hari pertama dia berpikir, mungkin Rangga sedang sibuk. Hari kedua dia mulai gelisah. Tapi di hari ketiga, ada yang mulai sakit di dadanya. Ratna mencoba menghubungi nomor Rangga. Tak aktif. Pesan wa cuma centang 1. Dia terus menunggu sambil menatap layar ponsel berkali-kali. Seolah berharap tiba-tiba ada notifikasi masuk. Tapi tetap kosong. Hari keempat, Ratna tak tahan. Dia nekat pergi ke rumah kos Rangga. Pakai helm dan masker agar tidak dikenali orang. Dia berdiri cukup lama di depan gerbang kos. Lalu bertanya pada ibu penjaga. "Rangga yang tukang galon itu, masih di sini, Bu?" Ibu itu menjawab santai. "Udah pindah, Bu. Kemarin-kemarin. Barangnya dijemput sama temennya. Katanya kerja di tempat lain." Ratna terdiam. Rasanya seperti ada yang dicabut dari dadanya. Dia memaksa tersenyum lalu pamit. Tapi saat motor melaju pelan meninggalkan kos itu, air matanya jatuh diam-diam di balik masker. Sore itu, Ratna duduk di teras rumah. Matanya kosong. Suaminya tak tanya apa-apa. Dunia di dalam rumah tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dunia di dalam hati Ratna sudah runtuh separuh. Dia kehilangan
Tapi kehilangan diam-diam, tanpa bisa marah, tanpa bisa menuntut, apalagi mencari. Karena sejak awal dia memang tak punya hak apa-apa atas Rangga. Yang tersisa hanya ruang kosong. Dan kenyataan menyakitkan, bahwa orang yang paling mengerti dirinya pergi tanpa penjelasan apapun. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram. Suaminya seperti biasa sudah tertidur di ruang tengah. TV masih menyala tapi tak ada yang benar-benar menontonnya. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Matanya terus tertuju ke pintu. Entah kenapa, malam ini firasatnya berbeda. Dan benar saja. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, terdengar suara kertas diselipkan di bawah pintu depan. Ratna langsung bangkit. Saat dibuka, hanya terlihat bayangan motor melaju pelan menjauh. Di lantai tergeletak sebuah amplop lusuh, bertuliskan namanya. Tulisan tangan, agak berantakan. Tangan Ratna gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Isinya singkat, tapi seperti menampar seluruh isi hatinya. Bu Ratna, saya menjauh bukan karena benci, tapi karena takut. Takut jadi penyebab kehancuran hidup ibu. Saya cuma tukang galon, tapi ibu orang penting. Jangan pertaruhkan semuanya buat saya. Tapi kalau suatu hari ibu tetap mau bertemu saya akan tetap jadi orang yang sama. Diam-diam nunggu ibu di kejauhan. Ratna menatap tulisan itu lama sekali. Air matanya mengalir pelan, tapi deras. Surat itu seperti sisa napas terakhir dari seseorang yang sudah ia anggap tempat pulang. Bukan karena dia ditinggal, tapi karena Rangga pergi demi melindunginya. Itu yang paling menghancurkan hati Ratna. Selama ini dia pikir Rangga hanya pergi karena takut dicaci. Tapi ternyata, Rangga pergi karena cinta. Dan itu yang paling membuat Ratna tak bisa memejamkan mata malam itu. Dia menggenggam surat itu erat, menyimpannya di dalam laci meja kecil, tempat yang tak pernah dibuka oleh siapapun. Bagi orang lain, mungkin itu cuma secari kertas. Tapi bagi Ratna, itu satu-satunya bukti bahwa ada seseorang yang pernah mencintainya, secara diam-diam, dan sangat dalam. Hari-hari berlalu pelan, tapi bukan pelan yang menenangkan, melainkan pelan yang menyiksa. Ratna mulai menghindari kegiatan RT. Sudah 2 kali rapat warga dia tak hadir. Ibu-ibu mulai bertanya, ada yang datang ke rumah, pura-pura pinjam buku kas, padahal cuma mau lihat-lihat suasana. Ratna sudah lelah berpura-pura baik-baik saja. Senyum palsunya mulai pudar. Ia tak bisa lagi menutupi kosong yang makin melebar dalam hatinya. Di ruang tamu, ada berkas-berkas RT yang tak ia sentuh. Di dapur, 2 galon kosong belum diganti sejak seminggu lalu. Tapi yang paling terasa kosong adalah dirinya sendiri. Di suatu malam, suaminya menyapanya, hanya untuk bertanya, uang kas RT bulan lalu udah disetor ke RW belum? Bukan, kamu kenapa murung? Atau, kamu baik-baik saja? Ratna hanya menjawab singkat, udah. Lalu kembali masuk kamar, menatap atap yang retak. Air matanya turun diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena sudah terlalu lama tak dianggap penting sebagai manusia. Di dalam pikirannya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku terlalu egois mencintai Rangga? Atau justru selama ini aku terlalu sabar hidup dengan orang yang hanya melihatku sebagai alat pelengkap rumah tangga? Ratna tahu, pilihannya berat. Tetap di rumah ini, menjaga nama baik dan statusnya sebagai ibu RT, tapi hidup dalam kehampaan. Atau, mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, tapi harus rela kehilangan segalanya. Suami, jabatan, bahkan mungkin martabat di mata orang lain. Malam itu, Ratna berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang mulai terlihat tua, lelah, dan penuh luka batin. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri, kalau aku nggak bahagiakan diri sendiri, siapa lagi? Karena ada satu hal yang kini ia sadari sepenuhnya, mempertahankan rumah tangga yang hampa, jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pria yang ia cintai diam-diam. Langit malam gelap, hujan turun deras. Ratna baru saja pulang dari minimarket terdekat,
hanya untuk membeli sabun mandi dan sedikit udara segar. Tapi di tengah jalan, hujan turun tiba-tiba. Ia terpaksa menepi di sebuah pos ronda dekat lapangan kosong, hanya berjarak 5 rumah dari tempat tinggalnya. Pakaiannya setengah basah, rambutnya kusut, tangannya dingin menggenggam tas belanjaan. Dia berdiri memeluk tubuh sendiri sambil menunggu hujan reda. Tapi jantungnya langsung berdetak lebih kencang ketika dari kejauhan ada suara motor pelan yang berhenti tepat di depan pos ronda. Motor tua, lampunya kuning, dan pengendaranya Rangga. Mereka saling terdiam. Rangga tak langsung turun. Ratna menahan napas. Dunia terasa berhenti selama 5 detik. Lalu akhirnya Rangga turun dari motor, berjalan pelan masuk ke pos ronda, sama-sama basah kuyup. "Hai, Bu," katanya pelan. Ratna membalas dengan anggukan. Pelan juga. Beberapa detik berikutnya hanya diisi dengan suara hujan deras dan degup jantung mereka masing-masing. "Aku kira kamu udah pergi jauh," ucap Ratna, masih menatap keluar. Rangga menunduk. "Aku pergi, tapi cuma fisik. Pikiran aku masih di sini terus." Ratna tersenyum kecut. "Kenapa kamu ninggalin surat kayak gitu? Ngilang gitu aja?" Rangga menarik napas dalam. "Karena aku takut makin lama makin dalam, Bu. Dan kalau kita makin dekat, aku takut kamu jadi bahan omongan terus. Aku nggak mau kamu dihancurkan cuma gara-gara aku." Ratna menoleh, menatap langsung ke matanya. "Tapi aku juga nggak hidup cuma untuk jaga omongan orang. Aku cuma pengen ngerasa ada yang sayang." Suasana mendadak hening lagi. Tapi kini bukan hening yang kaku. Ini hening yang menyakitkan. "Aku nggak minta kamu milih aku sekarang," kata Rangga. "Tapi kalau kamu butuh tempat pulang, aku ada." Ratna menunduk. Air matanya tak bisa dibendung. Hujan masih turun di luar. Tapi hujan di dalam dadanya jauh lebih deras. Di pos ronda yang sepi dan dingin itu, 2 orang yang sama-sama kesepian menemukan satu sama lain lagi. Bukan dengan pelukan, tapi dengan kejujuran yang selama ini terkubur dalam diam. Dan malam itu, bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang 2 hati yang akhirnya berani bicara. Jam 3 dini hari. Rumah sudah gelap. Suara TV di ruang tengah sudah mati. Suaminya tertidur pulas di sofa, dengan mulut sedikit terbuka dan dengkuran halus yang makin lama makin asing di telinga Ratna. Ratna duduk sendirian di kamar mandi, di depan cermin kecil yang mulai berkarat di pinggirannya. Lampu redup membuat bayangannya tampak kusam. Tapi malam itu, dia menatap dirinya lebih dalam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Kerutan di sudut mata makin jelas. Bibirnya kering, pipinya pucat. Tapi yang paling mengganggu adalah matanya. Mata perempuan yang menahan terlalu banyak. Terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama memendam semuanya sendirian. "Apa aku perempuan jahat?" bisiknya pelan, seolah bicara pada cermin. "Karena jatuh cinta sama orang yang bukan suamiku." Dia terdiam, lalu tertawa kecil, getir. "Tapi, kapan terakhir kali aku dicintai di rumah ini?" Air matanya menetes tanpa suara. Tangannya memegang pinggiran wastafel. Kukunya mencengkeram kuat, seperti menahan sesuatu agar tak runtuh. Dia mencoba mengingat kembali. Kapan terakhir kali suaminya menyentuh pipinya dengan kasih? Kapan dia merasa hidup sebagai istri, bukan hanya pengurus rumah? "Rangga memang bukan siapa-siapa," bisiknya lagi. "Tapi dia yang pertama bikin aku merasa hidup lagi." Ratna menarik napas panjang, lalu menatap cermin lebih tajam. "Besok, aku mau bicara. Aku nggak bisa terus pura-pura. Hidupku bukan milik tetangga, bukan milik warga, apalagi milik orang yang bahkan nggak pernah tanya perasaanku." Malam itu, Ratna tak tidur. Dia hanya duduk di depan cermin sampai matahari mulai merayap dari selat tirai. Tapi ada satu hal yang berubah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. Pagi itu berbeda. Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa tergesa-gesa.
Dia tahu suaminya akan bangun sebentar lagi. Tapi hari ini bukan sekadar pagi. Hari ini dia sudah siap bicara. Meja makan rapi. Nasi, lauk, teh manis hangat. Pak Harto duduk tanpa banyak bicara. Ratna menatapnya. "Aku mau ngomong," ucapnya pelan tapi jelas. Pak Harto mengangkat kepala. Alisnya naik. "Apa lagi?" Ratna tak menjawab langsung. Dia mengambil napas panjang. "Aku udah lama capek. Bukan capek ngurus rumah, tapi capek pura-pura bahagia di depan orang yang bahkan gak pernah lihat aku sebagai istri." Suaminya terdiam, kaget, tapi berusaha terlihat tenang. "Maksud kamu apa?" "Aku mau berhenti dari jabatan Ibu RT. Aku juga mungkin bakal keluar dari rumah ini sebentar. Butuh ruang, butuh tenang." Pak Harto menepis sendok ke piring. "Oh, jadi karena itu tukang galon kamu milih dia?" Ratna menatap lurus. "Aku gak milih siapa-siapa. Aku cuma akhirnya milih diriku sendiri. Nama baik kamu bisa hancur." Hardik Pak Harto. Ratna tersenyum kecil. "Nama baik yang seperti apa? Yang selama ini cuma topeng di depan warga, tapi di rumah dianggap gak penting." Untuk pertama kalinya, suara Ratna tidak bergetar, tidak gemetar. Dia bicara dengan kepala tegak, bukan marah, tapi yakin. Ini bukan pemberontakan dengan teriakan. Ini pemberontakan sunyi dari seorang istri yang terlalu lama memendam luka dan dibiarkan layu dalam perannya sendiri. Hari itu, Ratna tidak pergi kemana-mana, tapi hatinya sudah melangkah jauh dari segala bentuk ketakutan. Dia duduk di teras, menatap langit pagi yang mendung. Tak ada Rangga, tak ada galon, tapi ada satu hal yang baru. Kebebasan kecil dalam dirinya, untuk mulai mengambil kendali atas hidupnya sendiri. 2 minggu berlalu sejak percakapan di meja makan itu. Ratna sudah resmi mengundurkan diri sebagai Ibu RT. Kabar itu cepat menyebar. Banyak yang bertanya, banyak yang berbisik, tapi tak ada yang berani datang langsung. Warga hanya tahu satu hal, Bu Ratna yang dulunya sibuk dan tegas, kini lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Suaminya masih tinggal serumah, tapi sejak hari itu, keduanya tak banyak bicara. Mereka hanya berbagi atap, tanpa lagi berbagi hidup. Sampai suatu pagi, Ratna menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Saya di bawah pohon waru, dekat lapangan. Kalau ibu mau bicara." Ratna tak perlu tebak siapa. Dia langsung mengenakan kerudung, jaket, dan keluar pelan-pelan tanpa pamit. Di bawah pohon waru, Rangga sudah duduk di atas motor tuanya. Tangannya memegang helm, wajahnya gugup. Tapi saat melihat Ratna datang, matanya berbinar. Bukan senang, tapi lega. "Aku pikir kamu gak bakal datang," kata Rangga. Ratna berdiri di depannya, menatap tajam. "Aku juga gak yakin, tapi aku gak mau hidup dalam ketakutan terus." Mereka lalu duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Tapi tidak canggung. "Aku udah gak jadi Ibu RT," ujar Ratna pelan. "Aku udah gak punya jabatan, gak punya wibawa, gak punya perlindungan dari status apapun." Rangga menunduk. "Aku juga udah gak kerja di depot galon. Aku kerja di bengkel sekarang, jadi montir." Ratna mengangguk. "Kita sama-sama mulai dari nol." Hening sesaat, angin berhembus lembut. Ratna memandang jauh ke arah lapangan yang kosong. "Aku gak janji apa-apa, Rangga. Aku gak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi satu yang aku tahu, aku cuma ingin hidup sebagai manusia yang bisa dicintai, yang boleh merasa cukup hanya dengan duduk di samping orang yang ngerti aku." Rangga tak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangan pelan, tidak memaksa. Dan untuk pertama kalinya, Ratna menggenggam tangan itu. Tak ada pelukan, tak ada tangisan. Hanya genggaman dua orang yang akhirnya memilih untuk jujur pada rasa mereka. Hari itu, bukan akhir dari cerita, tapi awal dari hidup yang selama ini dikorbankan demi citra dan norma. Ratna memilih jalannya sendiri. Meskipun sunyi, meskipun sempit,
Tapi setidaknya, dia tidak lagi berjalan sendirian. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap manusia berhak merasa dicintai dan dihargai, bukan hanya menjalani peran demi penilaian orang lain. Ratna menunjukkan bahwa keberanian untuk memilih kebahagiaan, meski dengan risiko kehilangan citra dan status, jauh lebih berharga daripada bertahan dalam hubungan kosong yang mengikis diri perlahan. Kadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi justru awal dari menemukan kembali harga diri dan kehidupan yang lebih jujur. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.